Oke guys, jadi kita kesempatan kali ini kita tuh mau ngebahas soal dari farmakokinetika kompartemen 2 terbuka intravena. Ini soalnya akan digunakan untuk ujian. Jadi kita belajar dulu, oke? Nih soal latihan, ini diambil dari PPT. Suatu obat diberikan dengan injeksi intravena cepat kepada seorang pria dewasa 70 kg dengan dosis 2,5 mg per kilogram berat badan. Cuplikan darah diambil selama 7 jam dan ditentukan kadar untuk senyawa obat itu. Jadi carilah A, B, alfa, beta, K, K12, K21, T setengah, VP, VDSS, AUC, dan CL. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita bisa ngitung nih berat badannya kan jadi 70 kg. Dengan dosis 75 kg per 2,5 mg per kilogram berat badan. Karena ini masih per kilogram berat badan, kita jadinya nggak tahu dosisnya berapa. Untuk tahunya kita kalikan dari 2, mg per kilogram berat badan dikali dengan masanya. Jadinya coret-coret, maka dikalikan hasilnya 175 mg. Karena satuan yang dipakai di sini kira-kira pakai mikrogram, jadi kita ubah semua nih. Kita ubah juga menjadi 175.000 mikrogram. Supaya ntar kedepannya mungkin akan mudah gitu ngitungnya. Oke, step selanjutnya kita tuh tentukan dulu fase eliminasinya. Fase beta kan bisa dituliskan fase eliminasi ya. Fase eliminasinya yaitu 3 titik terakhir, 1, 2, 3. Waktunya juga 1, 2, 3. Tapi 3 titik terakhir nggak langsung CP ya. Kita landkan dulu CP-nya. Kita landkan. Baru dari ketiga yang di sini, baru kita regresikan dengan yang T-nya. Jadi pertama itu len CP versus T waktu. Lalu didapatkanlah, aku ke bawah dulu ya. Lalu didapatkan nilai regresinya. Ini nilai regresi dari 3 titik terakhir eliminasi dengan T yang 3 titik terakhir juga. Didapatkanlah nih nilai regresinya. Lalu gimana? Lalu kita masukkan nilai T yang di awal, 3 titik awal sekarang, untuk mendapatkan CP-nya, CP ekstrapolasinya. Ini 3 titik awal. Ini kalau mau dilihat, kita menggunakan 3 titik awal. Kan tadi udah 3 titik akhir, sekarang 3 titik awal. Beda ini warnanya. Warna hijau. Nah ini 3 titik awal. 1, 2, 3. 0,25, 0,5, dan 0,75. Warna biru. Nah tadi kan kita ini dapat persamaan regresi dari eliminasi. Kita masukkan 0,25 di T-nya. Kan ini persamaannya Y sama dengan BX plus A. X-nya kan waktu. Tadi waktu 3 titik awal. Untuk mendapatkan CP ekstrapolasinya. Jadi didapatkan itu tuh 2,797. Karena masih bentuknya len, kan tadi kan len CP versus T. Karena masih bentuknya len, jadi kita antilenkan. Setelah diantilenkan dapat segini. 16,395. Jika sudah dapat, kita tuliskan di sini 16,395. Dan seterusnya untuk 0,5 juga Y sama dengan BX plus A. A-nya diubah menjadi 3 titik awal. Nah, ini udah dapat semua, 1, 2, 3 udah dapat di bersama regresinya. Lalu kita buat CP yang ini, CP yang awal atau yang semula, atau CP asli dikurangi dengan CP ekstrapolasinya, yang ini. Jadi warna ini deh. Jadi ini dapatnya tuh dapat dari 53 ini. Ini dapatnya dari 53,8 dikurang dengan 16,395. Dapatkanlah ini.
begitu, dan seterusnya. Yang ini juga CP yang asli dikurangi dengan CP ekstrapolasi dapat segini, ekstrapolasi dapat segini. Udah. Lalu setelah didapatkan ini, warna biru lagi, lalu kita lenkan. Len dari yang ini, len dari nilai yang ini, kita lenkan ke sini. Kita lenkan, dapatnya segini. Lalu untuk menghitung fase alfa atau fase distribusi. Nah, dilenkan. Lalu dibuat persamaan regresi antara 3 titik awal dengan len yang 3 titik awal dengan waktu juga 3 titik awalnya. Ini berarti reg 1 ditambahin ya. Regresi 1, regresi awal, yang ini regresi 2. Nah, kita balik ke tabelnya. Nah, ini tadi CP-nya tadi diantelankan, udah 1, 2, 3 di awal. Selanjutnya itu kita dapat mengetahui nilai B dan beta. Kan Y sama dengan min BX plus A. Nilai min B, nilai B di sini dapat bertindak sebagai slope. Min B sama dengan beta nih. Jadi kalau B-nya 0,126, maka betanya juga 0,126 per jam. Terus nilai A, ini A yang ini bertindak sebagai intercept. Intercept ini mewakili nilai A dan B. Karena kita tadi regresinya ini regresi eliminasi, berarti mewakili nilai B. Mewakili nilai B. Kan 2,828. Ini len, ini masih dalam bentuk len ya. Untuk dapat nilai B perlu diantilenkan. Ini diantilenkan, dapat segini nilai B-nya. Oke, udah jelas. Itu untuk dapat nilai B atau slope-nya juga. Ini nilai slope. Udah dapat nilai B dapat. Kalau ingat, slope itu sama dengan nilai beta ya. Kalau nilai intercept itu mewakili nilai B, tapi harus diantilenkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu nilai A dan alfa. Tadi kan kita udah buat persamaan regresi yang kedua, regresi distribusi, fase distribusi, 3 titik awalnya tadi itu. Kita dapat persamaan regresinya, kita dapat persamaan regresinya itu ini. Dimana sama juga, nilai B ini mewakili nilai, karena ini fase distribusi mewakili nilai alfa, nilai B sama dengan alfa. Sedangkan nilai A-nya ini, karena ini regresi distribusi mewakili nilai A. Itu. Ini nilai B sama dengan nilai alfa. Ini jadinya 1,292 ini nilai alfanya. Dan nilai A-nya itu 3,949. Tapi perlu diantilenkan terlebih dahulu. Karena ini dalam posisi len. Kita antilenkan terlebih dahulu. Dapat 51,883 dan alfanya 1,292. Selanjutnya nih kita perlu urut untuk supaya nyari K12, K21, T setengah atau nilai VP, VPSS dan AUC. Kita perlu runut. Selanjutnya kita dapat mencari nilai K. Nilai K ini dimasukkan saja dari nilai yang sudah kita dapat, alfa, beta, A dan B. Ini langsung rumusnya dimasukin aja, dapatlah nilai K. Selanjutnya kita dapat mencari K12 atau K21 terlebih dahulu. Tapi saranku ini nyari nilai K21 dulu. Supaya nyari K12 ini ada rumus yang lebih mudah dari K12 yang ini. Pertama kita nyari K21 dengan rumus yang sudah diketahui. Dimasukin aja angkanya alfa beta. Ini salah.
bukan yang ini mungkin rumus lainnya yang bukan, kita rumus yang ini. Langsung aja masukin angkanya, alfa beta udah diketahui dan K dimasukin, dapat segini, K21. Untuk nyari K12 ini ada jalan pintasnya, itu rumusnya itu alfa plus beta min K21 min K. Jadi kita bisa dapat menggunakan rumus ini, sehingga perhitungannya lebih sederhana. Bisa juga yang ini sebenarnya, bisa juga kita menggunakan yang ini, bisa juga yang ini, alfa beta min K21 min K. Setelah kita dapat mencari nilai T setengah. Sebenarnya nilai T setengah nggak bergantung dengan nilai K ya. Bergantung sih. Kita kan nilai K kita tahu, jadi kita dapat mengetahui nilai T setengah dari masing-masing itu nilai dari alfa masing-masing laju. Distribusi, eliminasi, ya fase eliminasi, laju eliminasi total, nilai T setengah K. Ini eliminasi total nih. Kalau 12 K laju dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer dan sebaliknya. Tinggal 0,693 karena kompartemen 2 terbuka ini mengikuti orde 1. Makanya dia 0,693 dibagi dengan alfa dibagi dengan beta dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat nilai hitung VP. Ada masih ingat VP apa? VP ini volume distribusi dalam plasma. Volume distribusi plasma. Jadi nilai D0 tadi. Nah, keuntungan kita tadi ngubah jadi mikrogram, dari miligram ke mikrogram, tadi tuh pasti ada sesuatu yang di sini juga terkait mikrogram. Jadi kita lebih mudah menghitungnya. Jadi bisa dicoret, mililiternya naik ke atas. 175.000 dibagi dengan 68,795 ini didapat dari nilai A yang kita dapat dari fase distribusi dan B dari fase eliminasi tadi yang di awal. Nah, kita dapat nih 2 juta, 2.000 mungkin, 2.000-an. Didapat nilai VP-nya, kita literkan. Nah, udah. Setelah kita dapat nilai VP, kita dapat menghitung VDSS, volume distribusi dalam keadaan steady state. Ini rumusnya langsung dimasukin aja. Cukup masukin rumus saja, langsung masukin K12, K21-nya, VP-nya, didapatkan VDSS-nya segini. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai AUC. Ini nilai AUC-nya cukup mudah ya. Nah, ini cukup mudah ya. AUC-nya itu rumusnya A per alfa ditambah B per beta. Dihitung udah langsung dapat segini. Satuannya jam dikali mikrogram per mililiter. Selanjutnya setelah kita dapat menghitung AUC, kita dapat menghitung clearance. Clearance-nya yaitu dosis awal atau D0 per AUC yang udah kita dapat tadi. Mililiter per jam, atau kita ubah bisa dapat liter per jam supaya angkanya lebih sederhana dan kelihatan bagus. Oke, mungkin sudah paham. Selanjutnya kita akan bahas kompartemen 2 terbuka oral, tapi sebelumnya kita bagi part yang biar nggak kelamaan. Oke, makasih atas perhatiannya. Mantap.